Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Samperjaka dengan NIM G1112300029. Di sini saya akan mereview jurnal judul Perancangan Audit Tata Kelola Teknologi Informasi Laboratorium Kalibrasi menggunakan COVID 2019 atau studi kasus Laboratorium Kalibrasi BSML Regional 2. Jurnal Jurnal Fasilkom, volume dan halaman, volume 10, halaman 241 sampai 247. Tahun penerbit 2020. Penulis Angga Wijaya Narwa Putra, Andi Sunyoto, dan Asro Nasiri. Review Alwi Samkerjaka tanggal 20 April 2025. Latar belakang BSML Regional 2 sebagai laboratorium kalibrasi terakreditasi KAN diwajibkan menerapkan sistem mutu dan tata kelola teknologi informasi atau TI. Namun pada praktiknya ditemukan berbagai masalah seperti satu kerusakan hardware, dua kehilangan data, tiga permasalahan jaringan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melakukan audit tata kelola TI. Tujuan penelitian menetapkan perancangan audit tata kelola TI pada BSML Regional 2 menggunakan framework COVID 2019 untuk satu mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelola TI, dua mengoptimalkan kinerja, tiga mendukung tercapainya visi dan misi perusahaan. Subjek penelitian ini adalah BSML Regional 2, sebuah laboratorium kalibrasi yang berada di bawah Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan RI. Penelitian ini berfokus pada perencanaan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Tujuan audit adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian pengelola TI, mengoptimalkan kinerja, dan membantu BSML mencapai visi dan misi. Penelitian terdahulu. 1. Audit sistem informasi akademik menggunakan COVID-5 di Universitas Jenderal Ahmad Yani menunjukkan bahwa pengelola TI yang baik berdampak pada operasional yang efektif. 2. Evaluasi tata kelola TI di PT PLN menggunakan COVID-5 atau domain DSS menekankan bahwa COVID-5 dapat memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola TI. 3. Adopted COVID-5 Framework untuk desain sistem TI Angkatan Laut Indonesia. Menilai level kapabilitas dengan pendekatan maturity level. 4. Developing the IT Audit Plan using COVID 2019. Memberikan dukungan menggunakan COVID 2019 untuk perencanaan dahulu. 5. Evaluasi of governance and management of the service using COVID 2019 and ITIL 4. Menyebutkan bahwa COVID 2019 memperbaiki goal cascading melalui faktor desain. Data primer 1 diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada stakeholder internal BSM Regional 2. 2. Penelitian dilakukan berdasarkan skema kapabilitas CMMI atau tingkat 0 sampai 5. 3. Validasi dilakukan melalui bukti dokumen dan tim mutu internal.
2. Data sekunder. Dokumen-dokumen internal seperti SOP, struktur organisasi, visi misi, dan paduan mutu. Sumber pustaka berupa jurnal, buku, dan dokumen COVID 2019 dari ISACA. Data digunakan untuk mengidentifikasi satu kebutuhan stakeholder, dua enterprise goals, tahu misalnya manajemen resiko dan ketersediaan layanan. Tiga, desain faktor, tahu misal model IT inshore, ukuran bisnis kecil dan kepatuhan tinggi. 4. Domain prioritas audit atau EDM 03, APO 12, DSS 02, DSS 04, DSS 05. Metode penelitian. A. Studi literatur atau dokumen. 1. Mengkaji referensi jurnal, buku, dan makalah. 2. Mengumpulkan dokumen internal perusahaan atau visi, misi, SOP, dan struktur organisasi. B. Penentuan domain COVID melalui tahapan, yaitu 1. Identifikasi stakeholder needs. 2. Identifikasi enterprise goals. 3. Identifikasi dan pembuatan desain faktor untuk menentukan domain prioritas. C. Penyusunan RACI chart. 1. Menentukan responden berdasarkan peran atau CEO, service manager, dan lain-lain. 2. Menyusun pertanyaan untuk masing-masing domain menggunakan framework COVID 2019. D. Penyusunan rencana audit. 1. Penyusunan daftar pertanyaan. 2. Penilaian kondisi saat ini dan harapan menggunakan skala CMMI 0 sampai 5. 3. Validasi dokumen. 4. Penyusunan jadwal audit. Hasil penelitian. A. Stakeholder needs, yaitu optimasi resiko, optimasi sumber daya. B. Enterprise goals, EG 02, yaitu resiko bisnis yang dikelola, dan EG 06, kontinuitas dan ketersediaan layanan bisnis. C. Desain faktor terpilih, tahu termasuk diantaranya 1. Strategis bisnis, yaitu client service atau stability. 2. Profil risiko, yaitu insiden hardware, masalah layanan, TI. 3. Model implementasi TI, yaitu tradisional, ukuran bisnis, yaitu usaha kecil. D. Domain prioritas COVID 2019 dari proses pembobotan. Domain utama yang dipilih adalah 1. EDM 03, yaitu Ensurek Risk Optimization. 2. APO 12, yaitu Managed Risk. 3. DSS 02, yaitu Managed Service Requests and Incidents. Yang keempat, DSS 04, yaitu Management Continuity. Yang kelima, DSS 05, yaitu Management Security Service. E. RACI chart, menentukan siapa yang responsible, accountable, consulted, dan informed untuk tiap domain termasuk 1. Kepala BSM L. 2. Subkoordinator tiap bagian. 3. Senior Pranata komputer. 4. Perancangan ahli. Kelebihan penelitian. 1. Menggunakan framework terbaru dan komprehensif. 2. Studi kasus nyata dengan pendekatan sistematis.
3. Memperhatikan kondisi real tim organisasi. Kekurangan penelitian, yaitu 1. Masih terbatas pada tahap perancangan audit sebelum sampai tahap implementasi dan evaluasi audit. 2. Objek penelitian hanya 1 hingga generalisasi terbatas. Kesimpulan penelitian, COVID 2019 menyediakan pedoman yang sistematis untuk audit TI melalui penetapan domain berbasis desain factors. Perancangan audit TI di BSML Regional 2 berhasil dirumuskan dengan tahap yang lengkap dan struktur.